heboh oleh sebuah tindakan yang tak lazim, yakni kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan. Kejadian ini terjadi di sekolah menengah atas bernama Selamat Pagi Indonesia yang bertempatan di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Melihat adanya peristiwa tersebut, Aris Merdeka Sirait selaku Ketua Komnas Perlindungan Anak sungguh menyayangkan dan menyarankan agar peristiwa ini bisa menjadi perhatian untuk segera dituntaskan supaya terdakwa bernama Julianto selaku pendiri SMA dapat mendapat ganjaran yang setimpal. Lantas, seperti apakah penjelasan Aris Merdeka Sirait melihat peristiwa yang ternyata sudah terjadi sejak lama itu? Ini peristiwa yang sungguh-sungguh membutuhkan perhatian semua, termasuk perhatian para aktivis dan penegak hukum gitu ya. Karena peristiwa ini saya masuk kategorikan kejahatan luar biasa atau dikenal istilahnya extraordinary crime gitu ya. Itu yang dilakukan seorang Julianto yang saat ini status hukumnya sebagai terdakwa pengelola salah satu sekolah yang disebut namanya Sekolah Selamat Pagi Indonesia di Kota Batu, Malang. Peristiwa ini sebenarnya sejak tahun 2009 pada angkatan pertama, angkatan kedua, di mana saudara Julianto ini merekrut anak-anak yang berasal dari anak yatim piatu lintas agama dari berbagai provinsi yang pada posisi ekonomi sangat lemah. Ini dieksploitasi oleh Julianto atas nama agama, atas nama bantuan sosial dan sebagainya. Bahkan sampai salah satu program Kick Andy memberikan dia menjadi sosok yang heroik gitu ya. Padahal pada saat itu diberikan pada tahun 2017, itu artinya dia sudah membohongi publik bahwa terjadi sudah pada tahun 2009. Nah, ketika saya pernah mengunjungi SPI di tahun 2017, saya berkenalan dengan saudara Julianto itu dengan menjelaskan begitu program yang sangat indah seperti yang saya katakan tadi, bahwa dia menunjukkan dirinya sebagai pahlawan untuk rakyat-rakyat miskin yang berasal dari anak yatim piatu. Saya bangga sekali karena itu diberikan secara gratis. Nah, satu kebanggaan bagi saya bahwa tidak ada satupun orang yang saya ketahui seperti itu, gitu kan? Nah, tapi di balik itu ternyata ada peristiwa-peristiwa yang menjijikkan, bahwa ternyata ada satu peristiwa di mana dia melakukan kejahatan seksual terhadap peserta didiknya. 1 tahun ini saya mendampingi anak itu karena di tahun 2012 saya berkenalan karena si korban ini pada saat itu menjadi bintang teaternya yang dikelola oleh saudara Julianto dengan kawan-kawannya di SPI. Nah, rupanya dia sudah mengalami kejahatan seksual di situ. Dan dia ingat kembali pernah saya foto dengan dia pada tahun 2012 setelah habis pementasan itu gitu kan. Nah, ketika dia merasa tertekan, sudah tidak bisa lepas dari istilah perbudakan seks itu, dia datang ke Jakarta di awal Maret tahun 2001. Menceritakan peristiwa yang selama ini dia pendam. Ya, karena apa? Dia tidak berani speak up. Itu karena memang sosok Julianto itu dianggap sebagai semua peserta didik di SP itu seperti orang tuanya. Karena kan berasal dari yatim piatu. Peristiwa tak lazim yang baru terjadi di sekolah menengah atas Selamat Pagi Indonesia memanglah sontak membuat warganet geram atas apa yang telah dilakukan oleh Julianto selaku pendiri terhadap para muridnya. Hal itu pula lah yang dirasakan oleh Aris Merdeka Sirait yang nampaknya masih tidak menyangka lantaran dirinya sempat tidak yakin dengan adanya laporan dari salah satu murid yang sempat melaporkan hal ini kepada dirinya. Lalu pertamanya saya nggak yakin karena ini peristiwa kan sudah lama gitu ya. Ada apa ini? Sangat sempat curiga ini apakah ada permainan dan sebagainya. Dan saya kan harus teliti itu. Saya teliti selama 2 bulan.
Saya lakukan investigasi, saya cari informasi tanpa sepengetahuan dari si korban ini. Saya datang ke Malang, saya datang ke Surabaya, pokoknya di mana informasi-informasi yang bisa saya yakini bahwa itu benar. Selama 2 bulan saya lakukan itu. Setelah itu saya interview dalam-dalam lagi siapa-siapa menjadi saksi korban yang pernah melihat, yang pernah merasakan juga yang sama, gitu kan. Setelah saya mendapatkan informasi yang akurat itu, saya percaya, sangat-sangat percaya, terpanggil iman saya, terpanggil hati saya bahwa ini betul-betul data yang patut untuk dipertimbangkan, dilaporkan. Nah, akhirnya saya berdiskusi tentu dengan kawan-kawan yang lain, menggelar kasus itu secara diam-diam, meyakinkan kita. Akhirnya di akhir Mei itu kita lapor bersama-sama 2 korban itu ya ke Polda Jawa Timur. Nah, ketika kita lapor itu terjadi gelar kasus di pertengahan bulan Juni, pihak Polda Jawa Timur itu menyatakan bahwa si Julianto Eka Putra itu bisa ditetapkan sebagai tersangka. Nah, saya bangga sekali karena laporan korban ini diterima, kan, itu berarti data-datanya sangat-sangat akurat dan sebagainya. Nggak mungkin penyidik itu menempatkan atau meletakkan seseorang itu tersangka kalau tidak ada 2 alat bukti. Nah, saya yakin betul lah itu. Akhirnya ditetapkanlah sebagai tersangka. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, memang saya agak curiga di situ kenapa tidak ditahan. Karena ketika saya ikut gelar kasus ya, itu di dakwanya atau dikenakan pasal 82 dari Undang-Undang 17 tahun 2016 dengan ancaman di atas 5 tahun bahkan hukuman mati maksimal. Itu patut dihukum atau patut katakanlah ditahan karena dia sudah ditetapkan tersangka dengan ancaman di atas 5 tahun. Nah, Cumi Lovers, Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait akan berbagi cerita mengisahkan bagaimana peristiwa pilu ini bisa terjadi. Semua akan diungkap secara lengkap dalam program Alvin in Love yang akan tayang pada 12 Juli 2022 pukul 18.30 hanya di channel YouTube Cumi Cumi.